Usai dilantik pada Selasa pagi, 3 menteri yaitu Abdul Muti, Satrio Sumantri Brojonegoro, dan Fadlizon yang ditugaskan Presiden Prabowo Subianto langsung mendatangi kantor baru mereka di Kemendikbudristek Senayan, Jakarta. Ketiganya disambut Nadiem Makarim di lobi utama untuk menjalankan serah terima jabatan. Ketiganya mengemban tugas yang selama 5 tahun diemban oleh satu kementerian. Kini sampai tahun 2029, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi berubah menjadi 3 kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, lalu Kementerian Kebudayaan. Nadiem memberikan salam perpisahan dalam pidatonya dengan garis besar baga atas tugas yang diemban dan harus berpisah dengan orang-orang yang bekerja selama 5 tahun bersamanya dan berharap kebijakan terkait Merdeka Belajar tetap dapat berlanjut. Menandai perpisahan dengan satu menteri dan penyambutan 3 menteri baru yang telah dilantik oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto tadi pagi. Hari ini adalah momentum yang syarat dengan perasaan. Di satu sisi, saya merasa begitu terhormat telah diberi kesempatan oleh Bapak Joko Widodo untuk mengabdi di dunia pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Dan di sisi lain, ini juga momen yang mengharukan, karena tiba saatnya untuk berpamitan dan menyerahkan amanah besar ini kepada para pemimpin-pemimpin baru kita. Sebagai Mendikbudristek periode tahun 2019 sampai 2024, kami menuangkan cita-cita yang terangkum dalam nawacita menjadi payung kebijakan Merdeka Belajar. Sementara 3 menteri lain juga memiliki arah masing-masing terhadap kebijakan dan pola kerja mereka, seperti Abdul Muti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, yang menyampaikan akan terus menjalani kebijakan yang sudah ada dan mencoba gagasan baru untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sementara Satrio Sumantri Brojonegoro, Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi, akan melanjutkan terkait kebijakan dan program turunan Nadiem. Bekerja keras untuk memajukan pendidikan nasional dengan berbagai gagasan yang sangat kita saksikan bersama-sama sebagai sebuah perubahan yang signifikan dalam pendidikan nasional. Sangat berharap dukungan dan kerjasama dari seluruh keluarga besar Kemendikbud yang saat ini memang telah dipecah menjadi 3, dan itu menggambarkan betapa besarnya tanggung jawab Mas Nadiem, karena untuk periode yang akan datang tugas Mas Nadiem harus kita kerjakan bertiga. I imagine you have very big responsibility to make education in Indonesia better. Akan melaksanakan yang telah digariskan oleh Pak Nadiem Makarim, ya. Kemudian tidak ada perubahan, sementara tidak ada stagnasi proses, jalan terus supaya kontinuitas terjamin. Pendidikan tidak boleh terganggu oleh adanya perubahan yang menyebabkan adanya stagnasi atau kebingungan di antara pelaku pendidikan, baik itu anak-anak maupun pendidiknya. Sambil jalan, tolong teman-teman sekalian perbaiki mana-mana yang harus perbaiki. Di sisi lain, Fadlizon memegang tanggung jawab di Kementerian Budaya. Kementerian yang terbilang baru untuk berdiri sendiri, memiliki cita-cita Indonesia menjadi pusat ibu kota budaya dunia. Prabowo Subianto sebagai presiden mempunyai komitmen untuk memajukan kebudayaan Indonesia yang sangat kaya, karenanya kemudian menjadikan Kementerian Kebudayaan ini terpisah sendiri. Saya kira ini adalah juga satu tonggak sejarah untuk kali pertama Kementerian Kebudayaan menjadi kementerian tersendiri, sehingga lebih fokus mengurus kebudayaan kita yang sangat kaya. Kemendikbud menjadi salah satu kementerian yang dipecah dari 21 kementerian baru Kabinet Merah Putih, total 48 kementerian berdiri saat ini. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan.